Halo guys, balik lagi sama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen nge-review salah satu smartphone mantan flagship Samsung yang gue dapetin dengan harga yang murah banget. Karena ini adalah HP flagship Samsung di tahun 2020 lalu dan gue dapetin dengan harga cuma 3,8 juta aja. So ini adalah Samsung Galaxy S20 Ultra. Cuman sebelum video ini mulai gue pengen kasih tahu dulu nih. Samsung Galaxy S20 Ultra yang gue dapetin dengan harga 3,8 juta ini tuh nggak dalam kondisi yang mulus full set lah ibaratnya. HP ini tuh gue beli dengan keadaan batangan dengan ada minus di bagian layarnya. Cuman kali ini minusnya tuh menurut gue worth it banget buat kalian beli. So kira-kira apakah worth it buat beli Samsung Galaxy S20 Ultra yang minusnya ini tuh kayak gue? So buat kalian penasaran sama reviewnya, tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Alright, kita mungkin pertama-tama bakal start dulu ya dari bagian layarnya, dimana ini adalah letak minus si Samsung Galaxy S20 Ultra yang gue beli ini. So, kalau kemarin itu gue sempat nge-review beberapa Samsung Galaxy flagship series yang ada green screen-nya, kali ini menurut gue minusnya ini tuh nggak big deal banget lah. Karena ini tuh minusnya kalau kata orang, ini tuh namanya gremet. Dimana kalau seandainya kalian lihat di bagian layarnya, ini tuh kalau seandainya kalian benar-benar perhatiin bakal kelihatan kayak ada garis-garis flickering gitu. Pokoknya layarnya tuh kayak kedap-kedip gitu lah. Cuman menurut gue ini tuh nggak ketara banget kalau seandainya kalian pakai. Bahkan gue sendiri pun saat pakai HP ini gue ngerasa kayak nggak ada masalah sama sekali sama layarnya Samsung Galaxy S20 Ultra ini. Lebih sering layarnya ini tuh masih kelihatan normal. Tapi kadang-kadang aja nih efek gremetnya ini tuh muncul dan ini tuh nggak gue notice sama sekali. Ngomongin soal spek layarnya sendiri, Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh dibekali dengan layar 6,9 inch beresolusi Quad HD+. Dan untuk jenis panelnya pun ini juga udah oke banget, yaitu Dynamic AMOLED dengan refresh rate sampai 120Hz. Nah, untuk experience nontonnya pun Samsung Galaxy S20 Ultra ini dengan minus layar gremet, menurut gua so far kayak nggak ada beda sama sekali. Dan ini tuh jauh lebih worth it gitu sama layar green screen, karena kalau seandainya kita lihat layar green screen, kalau seandainya kalian nonton di layar green screen itu warna dan semuanya tuh bakal berubah. Tapi kalau seandainya kalian nonton di layar yang ada gremetnya, ini tuh kalau seandainya efeknya lagi muncul aja, ya nggak kalian notice amat lah. Karena di kamera pun nih kalian lihat ini sebenarnya lagi gremet, cuman nggak gitu kelihatan banget. Untuk audionya pun menurut gua Samsung Galaxy S20 Ultra ini juga udah oke banget karena dibekali dengan dual stereo speaker. Sehingga menurut gua kalau seandainya dipakai nonton, layar gremet ini tuh asli deh, bukan big deal banget. Kalau seandainya kalian itu pengen beli HP dengan harga yang super miring. Nah, sekarang kita lanjut ke sektor dapur pacu dari si Samsung Galaxy S20 Ultra. Untuk dapur pacunya sendiri, Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh dibekali dengan chipset Exynos 990 yang secara performanya menurut gua di tahun 2022 ini tuh masih oke banget. Dipakai seharian tuh lancar tanpa ada kendala. Dan multitasking pun juga aman karena RAM-nya ini tuh juga udah gede, yaitu 12 GB. Satu-satunya komplain gua paling cuma ada di storage-nya aja yang cuma 128 GB. Tapi overall menurut gua masih oke lah karena secara storage-nya pun juga masih bisa ditambahin dengan dukungan micro SD. Lalu buat kalian nanyain soal AnTuTu benchmark-nya, HP ini juga udah gua tes dan HP ini tuh berhasil dapetin skor 679.000. Dan dengan skor segini dipakai gaming apapun menurut gua harusnya aman-aman aja ya. Termasuk salah satu game paling berat saat ini yaitu Genshin Impact. Nah, gue dicoba main Genshin Impact di HP ini di setelan low 60 fps. Dan so far sih ini aman-aman aja ya. HP ini tuh bisa berjalan di frame rate di angka 45 sampai 60 fps. Dan stabilitas performanya pun juga masih aman-aman aja. Palingan keluhan gue tuh sedikit ada di sektor suhunya aja yang menurut gue tuh agak lumayan anget. Tapi masalah ini tuh bisa diatasin nih dengan penggunaan fan cooler saat kalian lagi pakai main. Nah, lanjut ke satu hal yang gue suka dari HP-HP-nya Samsung, yaitu dari segi software. Menurut gue dari segi software, Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh masih keren banget nih. Karena HP ini tuh udah pakai One UI terbaru dengan basis Android 12. Dan untuk pemakaiannya pun overall ini tuh aman-aman aja, nggak ada lag sama sekali dan juga nggak ada bug sama sekali. Penggunaan layarnya pun yang gremet ini juga nggak ganggu gue sama sekali. Even sampai sekarang gue nyaman banget pakai Samsung Galaxy S20 Ultra ini. Dan secara desainnya pun menurut gue S20 Ultra ini juga nggak malu-maluin karena orang-orang tuh udah tahu kalau ini adalah handphone flagship. Desainnya ini tuh kelihatan mewah dan juga punya feel yang solid. Dan menurut gue warna blacknya ini tuh cocok banget nih kalau seandainya kalian adalah tipikal orang yang netral dan pengen pakai HP yang nggak nyentrik-nyentrik amat.
Nah, mungkin satu-satunya kekurangan yang gue notice dari desain HP ini tuh ada dari segi bobotnya. Dimana menurut gue bobot dari Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh lumayan berat nih, yaitu di angka 222 gram, dan ini tuh disebabkan karena baterai yang di bawah HP ini tuh lumayan gede, yaitu 5000 mAh. Baterai 5000 mAh di HP ini tuh bisa bertahan satu harian penuh dengan SOT di angka 6-7 jam. Dan sebenarnya dengan ukuran baterai 5000 mAh gue expect lebih ya, karena ini HP-nya baterainya gede banget. Tapi menurut gue cukup oke lah kalau seandainya kalian itu pengen pakai S20 Ultra ini sebagai HP dari driver kalian atau even HP secondary kalian. Nah, berlanjut ke sektor yang mungkin bisa kalian banggain dari HP ini, yaitu dari segi kameranya. Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh datang dengan bawa setup 4 buah kamera belakang nih, dimana kamera utamanya punya resolusi 108 megapiksel, dan HP ini juga ditemani dengan kamera-kamera lainnya yang menurut gue juga nggak kalah keren, yaitu periskop 48 megapiksel dan juga ultrawide 12 megapiksel. Satunya lagi adalah sensor TOF 3D, dan so far sih gue bisa bilang gue itu puas banget sama hasil fotonya Samsung Galaxy S20 Ultra ini. Dipakai di semua kondisi, menurut gue setiap hasil fotonya tuh bisa ngasilin hasil foto yang memuaskan banget. Tapi mungkin kekurangannya tuh ada dari segi titik fokusnya aja nih, karena sensornya yang gede bikin titik fokus dari Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh jadi kelihatan kecil. Tapi overall secara foto landscape atau foto orang, HP ini tuh udah oke banget. Dimana dari segi detail dan juga HDR, HP ini tuh menurut gue bisa diadu nih, even sama HP-HP flagship di tahun 2022 ini. Begitu juga di foto low light, menurut gua Samsung Galaxy S20 Ultra juga masih bisa bersaing nih dengan HP-HP flagship di tahun 2022 karena HP ini tuh punya hasil foto low light yang kelihatan keren dan juga minim noise. Hasil fotonya ini tuh menurut gua punya exposure yang balance dan juga detail yang masih cukup bagus. Sehingga secara overallnya menurut gua hasil foto low light dari HP ini tuh masih oke banget nih untuk tahun 2022 ini. Lalu lanjut ke sektor videografinya. Untuk sektor videografinya pun menurut gua Samsung Galaxy S20 Ultra ini tuh udah oke banget ya, karena HP itu bisa ngerekam di 4K 60fps dengan stabilisasi yang udah oke dan juga punya detail yang menurut gua tuh cukup tajam. Palingan kekurangannya aja kalau seandainya HP ini tuh direkam dalam kondisi yang lagi panas, frame rate yang direkam tuh di sini nggak benar-benar 60 fps, dimana kadang-kadang tuh ada sedikit patah-patahnya dan ini tuh agak sedikit mengganggu. Lalu berlanjut ke kamera depannya, HP ini tuh memiliki kamera depan sebesar 40 megapiksel. Dan overall sih untuk hasil fotonya gue puas banget ya sama hasil foto kamera depannya Samsung Galaxy S20 Ultra ini. HP ini tuh punya hasil foto dengan FOV yang cukup lebar. Dan untuk detail serta warnanya pun juga menurut gue udah oke banget. Untuk mode potretnya pun HP ini juga punya hasil foto yang udah cukup rapi. Tapi satu hal lagi yang menurut gue gokil banget dari HP ini dan gak dimilikin sama HP-HP flagship lainnya, HP ini tuh udah bisa ngerekam di kamera depan dengan resolusi 4K, yang which is ini tuh jarang banget ditemuin di HP-HP flagship even di tahun 2022 ini. Lalu untuk hasil videonya di sini tuh udah gua tes, dan buat kalian penasaran langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi ini adalah rekaman kamera depannya Samsung Galaxy S20 Ultra. Dan ini gua rekamnya di resolusi mentoknya ya, yaitu di 4K 60fps. Nah, kira-kira kayak gini hasilnya. Menurut kalian gimana buat stabilisasinya sama untuk audionya? Langsung aja bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, lanjut ke sektor terakhir yaitu ngomongin soal kesimpulannya. Secara harganya overall gue puas banget ya, karena dengan harga 3,8 juta, HP ini tuh menurut gue masih menawarkan performa dan juga kenyamanan sama persis kayak HP yang nggak ada minusnya. Secara layar di sini tuh gremet-gremetnya jarang banget muncul di HP gua. Dan andai kata lagi gremet pun HP ini tuh tinggal gua lock aja dan gua tinggal tunggu sesaat, HP ini tuh bakal normal lagi. Secara experience pun gue juga gak ada masalah karena HP ini tuh punya performa yang ngebut dan juga punya kamera yang bagus. Dan balik lagi kalau seandainya kalian tuh pengen beli HP dengan layar yang kondisinya gremet kayak gua saranin kalian pastiin dulu nih ke sellernya, apakah layar gremetnya ini tuh muncul terus apa enggak kayak yang gua lagi pakai. So palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari Samsung Galaxy S20 Ultra yang punya minus layar gremet. Like kalau seandainya kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe juga karena bentar lagi kita ada giveaway.
Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.